teman-teman, kembali lagi bersama aku, Afni Maria Ulfa. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Topik yang akan dibahas kali ini adalah rangkaian listrik. Semua topik ini bisa kamu jadikan sebagai bekal konsep dasar dan wawasan pelengkap kamu ya. Mau tahu lebih detailnya? Yuk ikut ke pembahasan. Materi ini bukanlah suatu yang asing lagi bagi kita, sebab setiap hari kita berhubungan langsung dengan rangkaian listrik. Misalnya, lampu yang kita gunakan sebagai penerangan mendapatkan arus melalui rangkaian listrik. Bahkan, komputer atau laptop dan smartphone yang kamu gunakan untuk membaca materi ini terdiri dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik hingga menghasilkan arus listrik. Materi yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Ayo, siapa yang masih suka mainan lampu? Zaman sekarang, kalau udah ngomongin lampu hias, pasti langsung kebayang ke jenis lampu yang satu ini deh, lampu tumbler. Nah, tahu nggak sih ternyata lampu tumbler disusun dengan rangkaian seri? Kira-kira kenapa ya? Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana karena arus listrik mengalir pada satu jalur aja. Selain bentuk rangkaian sederhana, rangkaian seri ini juga membutuhkan kabel yang lebih sedikit hingga lebih murah. Sekarang bayangkan, kalau kamu harus mematikan dan menghidupkan lampu tumbler satu persatu, bisa-bisa gempor deh tangan kamu. Kekurangan menggunakan rangkaian seri yaitu boros listrik. Nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika salah satu alat listrik dilepas atau dirusak, maka arus listrik akan terputus. Materi selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kalau PLN mematikan listrik di wilayah A, maka belum tentu di wilayah B akan mati juga, padahal kan sumber listrik PLN sama? Nah, hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa nggak gunain seri aja? Karena rangkaian listrik paralel disusun atau dihubungkan secara sejajar atau bercabang. Itu artinya rangkaian ini bisa membagi arus. Tujuan PLN menggunakan paralel jika ada masalah listrik di wilayah A, maka wilayah B tidak harus mati listriknya. Begitu juga di rumah. Biasanya, instalasi lampu di rumah menerapkan sistem satu saklar untuk satu lampu. Karena jika sudah tidak dibutuhkan, lampu tersebut bisa dimatikan. Kebayang nggak sih kalau di rumah kamu menggunakan rangkaian seri? Pasti jika dipencet satu saklar, maka satu rumah akan menyala, dan begitu sebaliknya. Tentunya ini boros banget. Jika kamu menggunakan rangkaian paralel, maka lampu akan menyala dengan terang, karena hambatannya kecil. Namun, rangkaian paralel ini susunannya lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasanku mengenai rangkaian listrik seri dan paralel, menurut kamu lebih efektif yang mana nih?